Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan memberikan asistensi singkat pada praktikum budidaya tanaman semusim, yaitu terkait pengamatan tanaman korban, panen, dan analisis data. Nah, pada budidaya tanaman semusim, kita akan melakukan tahapan budidaya suatu tanaman, yaitu mulai dari persiapan lahan, kemudian persemaian, penanaman, pemeliharaan tanaman, sampai dengan pemanenan. Nah, dalam budidaya tanaman semusim ini, kita akan memiliki beberapa variabel yang akan kita amati. Nah, itu kita amati pada tanaman korban dan tanaman sampel. Nah, beberapa variabel yang dapat kita amati, misalnya di sini budidaya tanaman semusim tanaman kacang tanah. Variabel yang dapat kita amati misalnya tinggi tanaman, kemudian jumlah daun, luas daun tanaman korban, berat basah dan berat kering, laju pertumbuhan tanaman, indeks panen, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mendapatkan data dari tanaman korban dan tanaman sampel yang sudah kita panen, lalu bagaimana analisisnya? Nah, analisisnya tergantung dari rancangan lingkungan kita. Nah, kalau penelitian kita di lahan, biasanya kondisinya dia tidak homogen. Maka kita dalam melakukan rancangan percobaan, kita bisa menggunakan RAKL, yaitu rancangan acak kelompok lengkap, yang mana nanti kita buat blok. Kemudian kalau kita memiliki beberapa perlakuan, misalnya ada pupuk, kemudian varietas, ada beberapa macam pupuk dan varietas, maka kita bisa menggunakan faktorial, yaitu faktorial RAKL. Nah, tergantung dari bagaimana rancangan di lahan kita. Kemudian selain rancangan tersebut, kita juga perlu menganalisis laju pertumbuhan tanaman. Nah, laju pertumbuhan tanaman ini kita sebut dengan kurva sigmoid. Nah, kurva sigmoid itu yang biasanya kita kenal dengan kurva yang berbentuk S. Nah, bagaimana kita merunning data kita atau menganalisis data yang sudah kita dapatkan? Nah, untuk mengetahui perbedaan antar perlakuannya yang kita peroleh, kita bisa menggunakan suatu tools statistik, yaitu alat bantu statistik untuk analisis data, ada SAS, kemudian R. Nah, R ini dia open source, jadi bisa kita gunakan secara gratis, dan beberapa sintak dan tutorialnya juga ada di internet. Jadi tergantung rancangannya nanti teman-teman menggunakan RAKL faktorial atau menggunakan RAL faktorial atau split plot dan sebagainya. Kemudian untuk kurva sigmoid dapat kita analisis menggunakan suatu tools yaitu kurva expert. Nah, kenapa kita melakukan analisis atau membuat kurva sigmoid? Nah, kurva sigmoid ini kurva pertumbuhan tanaman. Jadi sangat penting kita ketahui karena kita melakukan budidaya tanaman mulai dari fase 0 sampai dia nanti menua. Nah, kurva sigmoid ini merupakan kurva pertumbuhan tanaman pada fase vegetatif sampai pada titik senescen. Nah, kurva ini menunjukkan ukuran kumulatif sebagai fungsi waktu. Tiga fase utama yang biasanya mudah kita kenali, yaitu ada fase log, kemudian ada fase konstan atau linear, kemudian ada fase penuaan atau senescen. Nah, fase log ini biasanya paling umum ditandai dengan laju pertumbuhan lambat pada awalnya, kemudian meningkat terus sampai dia konstan. Dan ini fase linear ini pertambahan ukuran berkurang secara pertumbuhan ukuran berlangsung secara konstan. Nah, sampai pada fase penuaan dicirikan dengan laju pertumbuhan yang menurun saat tanaman mulai menua dan mencapai kematangan. Nah, ini ketika mulai tanaman dari fase 0, kemudian vegetatif akan tumbuh terus-menerus, kemudian fase konstan dia akan mendekati generatif, dia akan ke generatif, kemudian dia sampai penuaan dan siap panen. Nah, seperti digambarkan pada grafik yang ada di kanan ini, yaitu fase 1, fase 2, dan fase 3 dia mulai menurun.
Secara umum, kurva sigmoid ini rumusnya yaitu Y sama dengan A per 1 plus E pangkat B dikurangi CX. Nah, Y ini menunjukkan tinggi tanaman, kemudian X merupakan umur tanaman, yaitu dari hari keberapa sampai keberapa yang kita amati. Nah, ini harapannya nanti pertumbuhan tanaman ini akan mengikuti kurva sigmoid yang berbentuk S. Nah, kebanyakan tanaman itu kurvanya hampir sama membentuk S. Kalau ada perbedaan sedikit, biasanya dikarenakan ada variasi-variasi lingkungan. Kemudian A dan B ini, konstanta yang A dan B ini merupakan koefisien dalam persamaan. Yang A ini ekspektasi ketika nilai pertumbuhan tanamannya mencapai maksimal, dan B ini ketika nilai Y-nya, B ini nilai Y jika X-nya sama dengan 0. Kemudian C ini merupakan penentu laju pertumbuhan yang mana tergantung dari aplikasi yang kita berikan. Misalnya tadi ada pupuk. Kemudian E ini merupakan bilangan natural. Nah, kurva sigmoid ini sangat penting kita analisis karena untuk menunjukkan bagaimana sih pertumbuhan tanaman dari fase 0, kemudian vegetatif, generatif, dan sampai penuaan. Yang pasti tanaman itu akan berkembang dari embrio, kemudian jadi tanaman muda, kemudian jadi tanaman tua, dan sampai siap panen. Nah, demikian dari saya apa yang sudah saya sampaikan. Selamat berpraktikum, semoga teman-teman mendapatkan skill yang sesuai dengan yang ditujukan pada praktikum ini. Meskipun kondisinya pandemi, semoga tetap bisa membuat kita beraktivitas seperti sedia kala dan tetap bisa berpraktikum di tempat tinggal masing-masing. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.